Hai semuanya, senang berjumpa kembali. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Ya, berjumpa kembali dengan saya Malinda. Nah, untuk edisi kali ini saya mau berbagi sedikit caranya. Bagaimana sih caranya kalian bisa menikmati kehidupan di Korea ketika kalian datang ke Korea sebagai seorang mahasiswa? Biasanya namanya mahasiswa budgetnya terbatas dong ya, tapi tentunya pasti kalian mau tahu dong bagaimana caranya kalian bisa tetap menikmati kehidupan di Korea. Entah misalnya jalan-jalan, traveling, ikut kegiatan sana sini, atau bahkan mencari uang saku tambahan. Pastinya sangat membantu, bukan? Ada banyak caranya, tapi berdasarkan pengalaman saya, yang paling efektif dan yang paling menarik ada dua cara. Yang pertama yaitu bergabung menjadi supporter. Yang kedua, kerja part-time atau di sini namanya alba. Ya, saya akan menjelaskan apa sih yang maksudnya supporter di sini. Supporter itu biasanya program-program untuk mempromosikan kegiatan pariwisata yang ada di Korea Selatan. Biasanya diadakan oleh pemerintah Korea Selatan atau juga pemerintah lokal dari Korea Selatan. Jangan khawatir, biasanya saat menjadi supporter biasanya nih ada beberapa fasilitasnya atau imbal baliknya. Kalian bisa mengikuti kegiatan atau mengalami experience secara gratis, jadi nggak perlu bayar. Misalnya travel ke barusan lihat nggak, ini musim hujan, barusan jeder, maaf kita kembali lagi. Jadi gini, kalian bisa travel ke kota lain, nggak perlu bayar biaya bus, nggak perlu bayar biaya makan, cukup bawa diri kalian sama bawa kamera. Syaratnya yaitu cuman perlu aktif di akun sosial media. Jadi kalian harus perlu punya Instagram, Facebook, YouTube, atau Twitter. Jadi bisa pilih salah satu. Kalau punya semuanya malah bagus. Karena apa? Kadang ada kuotanya, misalnya cuma 20 orang, 50 orang. Jadi kalau misalnya semakin banyak kalian aktif di akun sosial media, semakin besar kesempatan kalian terpilih. Ya, itu untuk kegiatan yang program supporter. Kadang nih ya, untuk yang program supporter, kalian udah kegiatan, habis gitu setelah saya kegiatan kalian diminta untuk membuat video, review atau foto, habis gitu upload. Nah, setelah upload biasanya kalian akan dapat yang namanya apresiasi. Nah, ini juga sudah gratis jalan-jalannya, kalian juga dibayar. Tapi kadang dibayarnya bukan dibayar pakai uang ya, karena ini namanya programnya supporter. Tapi kalian akan dibayar menggunakan yang namanya di sini adalah kupon. Jadi di sini ada namanya kupon kebudayaan atau culture kupon, atau yang di sini namanya Munhwa Sangpom Guan. Nah, ini fungsinya hampir sama seperti uang. Jadi di sini kalau di sini contohnya dia ada pecahannya ini ya, lihat ya 5.000 won. Hari ini nanti bisa kalian gunakan entah di coffee shop atau di convenience store seperti CU, CS25, atau bahkan bisa untuk beli buku di Kyobo atau untuk nonton. Ya, jadi kalian cuma tinggal menggunakan ini. Bisa juga diakses lewat aplikasi. Bisa juga dibuat makan nih. Mungkin yang suka buffet asli atau pisomol itu juga bisa. Ya, itu untuk yang kegiatan program. Jadi kompensasinya bisa berupa ini atau kompensasinya juga ada ya hal yang lain. Kalau berdasarkan pengalaman saya sekitar 2013 yang lalu, kita juga dapat yang namanya sertifikat. Nah, kayak di sini ya, ini sertifikat. Nah, di sertifikat ini kadang mereka juga menawarkan yang namanya jam volunteer. Nah, jam volunteer ini bisa kalian registrasikan nanti di website. Nah, nanti dari sana pada saat misalnya nih kalian mau ganti visa, misalnya ganti visa ke yang berdasarkan poin. Nah, jam volunteer ini akan sangat membantu. Jadi sangat banyak kompensasi yang bisa kalian manfaatkan. Itu adalah salah satu kegunaan dari program supporter ini. Korea Selatan sangat menarik, bukan? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai yang kedua. Kalian pasti lebih tertarik mengenai yang kedua kan? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kegiatan yang kedua, yaitu bagaimana caranya mendapatkan uang tambahan atau uang saku. Ya,
biasanya kan mahasiswa datang ke sini entah datang dengan biaya sendiri atau dengan biaya dari profesor, atau mungkin biasanya dapat beasiswa dari KJSP. Tapi biasanya kan masih kurang ya, karena kan namanya mau main-main, mau ke kafe, mau beli ini beli itu. Nah, masih ada cara lainnya, yaitu dengan cara kerja part time atau di sini dengan namanya alba. Tapi sekali lagi, untuk alba biasanya untuk mahasiswa baru belum boleh. Ya, jadi misalnya harus nunggu nih, misalnya untuk 1 sampai 2 semester, terutama untuk yang undergraduate. Kenapa? Karena mereka mau lihat kalau kalian serius menjalani kuliah terlebih dahulu, karena tujuan pertama kalian kesini kan untuk belajar kan ya. Jadi nanti kalau kalian mau alba, langkah yang pertama adalah apa ayo? Iya, cari lowongan. Betul. Setelah udah dapat lowongannya, kalian coba buat resume kemudian submit. Tapi sebelum mulai kerja, kalian harus bilang ke imigrasi dulu. Jadi namanya minta izin kerja part time. Kenapa? Karena visa kalian adalah visa belajar, bukan visa kerja. Jadi saat kalian mau kerja part time, itu berarti kalian akan mengikuti kegiatan di luar visa kalian. Jadi kalian harus minta izin ke imigrasi. Nah, untuk itu ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Yang pertama, pastikan kalau GPA kalian bagus. Oleh karena itu, pada saat kalian mau mengerjakan dokumen itu, kalian harus mengeprint yang namanya transkrip. Yang kedua, kalian juga harus punya nilai topik minimal 3 atau 4. Karena kalau misalnya kalian nggak punya topik 3 atau topik 4, biasanya cuma terbatas waktu kerjanya cuma 10 jam tiap minggu. Tapi kalau misalnya kalian punya, nah itu sekitar 25 kalau nggak salah sampai 30 jam. Tergantung kalian undergraduate atau graduate. Jadi terus juga setelah tadi punya nilai topik, punya transkrip, kalian juga harus minta izin ke sekolah kalian. Jadi nanti ada dokumen yang seperti ini. Nah, itu kalian harus isi di mana kalian bekerja, kemudian periodenya bagaimana. Nah, nanti minta ke bagian administrasi izinnya, kemudian nanti akan di stamp. Nah, dokumen itu jadi kalian sertakan juga. Kemudian kita juga harus minta yang namanya kopi izin perusahaan. Jadi ada izin perusahaan, kalian bilang ke perusahaan kalian, oke, ada izin perusahaan karena saya harus minta visa, jadi kopi izin perusahaannya. Kemudian ada surat kontrak kerjanya. Jadi benar-benar di sini dokumennya harus lengkap ya. Ada kontrak kerja, di kontrak kerja itu tertulis nanti kalian pekerjaannya sebagai apa, jabatannya sebagai apa, atau posisinya sebagai apa, jam kerjanya bagaimana, upah per jamnya berapa, periode kerjanya, jelas pokoknya. Termasuk bayar pajak, jangan lupa bayar pajak. Itu. Terus habis itu kalian juga ada yang namanya konfirmasi kerja dari tempat kerja. Nah, selain itu ada satu dokumen lagi, yaitu compliance confirmation. Kenapa? Karena sebagai pelajar yang juga mau kerja part time, ada beberapa area yang kalian tidak boleh bekerja. Misalnya kerja di kasino, kerja di bar, itu nggak diperbolehkan. Complicated bukan? Tapi di situ aman. Di sini maksudnya tujuannya untuk melindungi kalian juga. Karena supaya apa? Supaya nanti kalian jam kerjanya jelas, terus kemudian upahnya jelas, kemudian juga bayar teksnya jelas. Jadi benar-benar ini untuk kebaikan semuanya juga. Sekali lagi jangan lupa untuk minta izin sebelum kerja, karena kalau nggak minta izin sebelum kerja, nah kalian nih bisa kena sanksinya bisa dari denda sampai deportasi. Jadi hati-hati ya, kalau misalnya memang kalian mau kerja dan memang butuh uang saku tambahan, tetap harus mengikuti peraturan yang ada. Oke, iya. Saya rasa itu untuk sharing hari ini, dan silakan kirimkan saya berbagai macam pertanyaan. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan kalian. Bye.